Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Taufik Sutrisno. Saya merupakan salah satu finalis Guru Inovatif Competition. Yeay. Hari ini saya akan membuat video tentang penggunaan platform Desmos dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran daring. Nah, di masa pandemi ini, pembelajaran daring menjadi salah satu solusi untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru di rumah dalam menggunakan platform pembelajaran supaya murid-muridnya tidak bosan, sehingga banyak inovasi-inovasi yang baru yang muncul. Nah, sudah tidak lama lagi, kita mulai saja. Cek videonya, check it out. Nah, ini ketika kita mulai masuk ke dalam desmos.com, ini ada halaman utamanya. Jadi ketika kita masuk, bisa kita klik daftar, atau jika kita sudah mempunyai akun, maka kita klik masuk. Nah, di sini kita coba untuk klik daftar, maka yang akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan alamat email yang aktif, kemudian nama atau nama panggilan, kemudian kata sandi. Lalu jangan lupa diklik saya sudah membaca dan memahami, buat akun, seperti itu. Nah, setelah memiliki akun, kita bisa masuk ke dalam Desmos itu sendiri gitu. Jadi kita sudah mempunyai akun Desmos yang bisa kita gunakan kapanpun. Kita tidak usah daftar lagi, asal kita masih ingat password yang digunakan. Nah, di Desmos ini bisa kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran sinkronus ketika pembelajaran daring gitu. Nah, di pembelajaran menggunakan Desmos ini biasanya banyak materi tentang matematika yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran mulai dari berbagai level. Nah, di sini kita akan melihat contoh-contoh atau isi dari Desmos itu sendiri. Nah, ini adalah riwayat aktivitas akun saya yang saya gunakan untuk pembelajaran sinkronus kepada anak didik saya gitu. Sudah mulai ada beberapa informasi atau pembelajaran yang saya gunakan. Nah, untuk memulai kita bisa menggunakan tambah kelas baru untuk membuat kelas kita gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau menuliskan nama kelas yang akan kita gunakan. Contohnya di sini saya menggunakan nama kelasnya statistika kelas 4 itu, lalu tambah kelas. Nah, itu maka akan menjadi kelas kita untuk materi statistika seperti itu. Nah, ini bisa kita share kelas kita ini menggunakan kode kelas yang bisa di-share ke anak didik kita gitu. Nanti mereka tinggal mengklik link tersebut atau kode tersebut, maka mereka akan masuk ke Desmos. Nah, ini salah satu keuntungan Desmos juga, peserta didik tidak perlu daftar, tidak apa-apa, tidak mempunyai akun juga tidak apa-apa, asalkan kita mengirimkan link kepada mereka bisa langsung menggunakan. Nah, di sini ada beberapa hal juga yang bisa digunakan oleh guru. Contohnya bisa menggunakan slide untuk check-in. Nah, ini di dalam slide ini ada beberapa template yang sudah tersedia di Desmos. Jadi kita bisa gunakan. Contohnya di slide pertama ada menanyakan kabar yang bisa menggunakan emoticon gitu. Jadi ini salah satu hal yang dapat menarik peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi mereka cukup menggerak-gerakkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian mereka juga bisa membuat sketch atau gambar pada board atau papan yang sudah disediakan, tinggal menggerakkan kursor mereka bisa menggambar suka hati gitu. Kemudian mereka juga bisa mengisikan atau menuliskan di kolom. Seperti ini juga bisa menuliskan dengan mengetikkan apa yang mereka ingin ketik. Lalu di sini juga menggunakan grafik. Mereka bisa menggunakan
mencoba menggerak-gerakkan kursor, lalu memilih juga grafik yang sesuai dengan pertanyaan. Jadi ada beberapa template di sini yang bisa kita gunakan atau kita contoh untuk membuat Desmos versi kita sendiri gitu. Jadi selain bisa membuat sendiri, tapi ada juga template. Nah, itu mungkin mengenai template slide yang ada di Desmos. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat aktivitas baru yang akan kita share kepada peserta didik kita. Jadi aktivitas baru ini ada sebuah latihan pembelajaran daring khususnya yang sinkronus. Jadi satu waktu dilakukan bersamaan. Jadi guru dan siswa melakukan satu waktu. Jadi guru bisa mengontrol langsung, siswa mengerjakan secara langsung. Jadi tidak ada delay. Jadi mereka langsung berkomunikasi melalui Desmos ini. Nah, ini contohnya saya membuat aktivitas barunya tentang latihan statistika kelas 4. Bisa mengisikan deskripsi aktivitasnya bebas, contohnya kerjakan dengan penuh semangat gitu ya. Lalu kita buat, lalu tunggu. Nah, nanti akan muncul beberapa slide, tapi di sini di awal akan muncul satu slide. Kita bisa mengisi dengan menambahkan media atau tulisan bebas gitu ya. Contohnya di sini saya akan menambahkan judulnya dulu ya, titelnya dulu. Di sini contohnya misalkan selamat datang anak-anak hebat gitu ya. Nah, setelah mengetikkannya di kolom judul, lalu di bawahnya kita bisa memilih, lihat yang kolom sebelah kiri layar, itu banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Contohnya saya akan menambahkan gambar, berarti yang akan kita pilih adalah media. Nah, maka media ini akan ketika kita pilih akan menuju kepada perpustakaan laptop kita khususnya misalkan, atau komputer kita. Jadi sebelumnya saran saya kita menyiapkan terlebih dahulu gambar-gambar yang dibutuhkan untuk membuat Desmos ini. Nah, ini sudah diarahkan contohnya di file saya, jadi saya tinggal memilih gambar apa yang akan saya upload di slide awal ini. Karena di judulnya selamat datang anak-anak hebat, maka gambar yang cocok adalah gambar ucapan selamat datang gitu. Makanya kita tinggal klik ucapan selamat datang yang sudah tersedia ya. Sebelumnya kita download dulu, lalu kita simpan di folder yang sudah kita siapkan. Lalu kita bisa menambahkan gambar yang kita inginkan tersebut. Nah, contohnya ini, tinggal unggah gambarnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita mencoba menggunakan media, lalu kita klik tombol plus di atas, maka akan menambahkan lagi slide selanjutnya seperti itu. Nah, di slide selanjutnya jangan lupa kita berikan judul juga di atasnya. Lalu di slide yang kedua ini saya akan mencoba menggunakan sketch ya. Jadi tinggal dipilih di kiri itu, misalkan saya menggunakan sketsa. Nah, saya juga menambahkan catatan situ. Jadi kita bisa menuliskan perintah apa yang akan kita berikan kepada peserta didik untuk dilakukan pada sketsa tersebut gitu. Nah, ini sudah muncul catatannya, kita tinggal buat perintahnya di situ. Maka anak-anak akan mengerjakannya pada sisi sketch tersebut.
Nah, setelah kita mengetik sesuai pertanyaan yang dengan kita inginkan, jangan lupa titel juga selalu diberikan di atasnya. Lalu kita bisa menambahkan slide selanjutnya dengan mengeklik tombol plus tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membuat soal. Jadi kita langsung masuk ke latihan. Saya akan membuat soal di mana soal nomor 1 ini saya akan memilih media juga. Saya sudah menyiapkan gambar yang ada di dokumen saya sebelum saya sudah download terlebih dahulu. Seperti itu, lalu tinggal klik gambar mana yang akan kita gunakan pada soal ini. Nah, setelah berhasil mengunggah gambar, selanjutnya jangan lupa tambahkan di sini catatan ya sebagai soal yang akan kita tulis untuk menerangkan tentang deskripsi gambar atau soal yang diminta berdasarkan gambar tersebut. Nah, jangan lupa kita menuliskan soal. Lalu setelah menuliskan soal, kita bisa memilih tipe jawaban apa yang akan kita gunakan pada soal ini. Contohnya di sini saya akan menggunakan tipe pilihan ganda. Jadi tinggal diklik pilihan ganda jika akan menambahkan, tinggal tambah opsi. Nah, di sini ada tombol atau checklist minta siswa menjelaskan. Jadi ketika nanti muncul di layar siswa, maka setelah memilih mereka diminta untuk menginput penjelasannya. Nah, di slide selanjutnya saya membuat pertanyaan berdasarkan media atau gambar yang saya akan upload. Lalu pertanyaan atau jawabannya berbentuk tabel. Jadi siswa akan melengkapi tabel yang tersedia sesuai dengan gambar yang sudah diupload. Nah, jadi sesuai dengan permintaan soal berdasarkan gambar tersebut isinya. Nah, ini cocok untuk pembelajaran sinkronus ya, sekali lagi. Jadi Bapak Ibu bisa mencobanya untuk menggunakan ini pada pembelajaran daring di sekolahnya masing-masing. Kemudian saya tambahkan media lagi untuk memperjelas soal yang ada dan untuk membantu menjawab atau melengkapi tabel pada soal ini. Nah, ketika kita membuat tabel, kita bisa menuliskan hal apa saja yang kita butuhkan, dan lalu jangan lupa mengklik tombol gembok supaya peserta didik tidak bisa mengubah apa-apa tulisan yang telah diklik menggunakan gembok tersebut, jadi akan permanen. Nah, untuk memberikan kolom jawaban, kita tidak perlu mengeklik tombol gembok tersebut, sehingga peserta didik bisa mengisi pada bagian tersebut.
karena jika kita klik gembok berarti peserta didik tidak bisa mengerjakan atau melengkapi tabel tersebut. Nah, jika akan menambahkan kolom, kita tinggal pilih enter. Nah, jadi seperti itu beberapa contoh slide untuk latihan. Nah, setelah selesai, kita akan memberikan atau sharing ini kepada peserta didik gitu. Nah, ini kita akan lihat dulu. Ini adalah tampilan yang akan muncul di layar peserta didik seperti ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, jika kita mengklik untuk siswa minta menjelaskan, maka di sini setelah mengklik jawaban, maka siswa diharuskan menjelaskan mengapa mereka memilih jawaban tersebut. Nah, ini contohnya untuk yang tadi kita menggunakan tabel ya. Jadi mereka tidak bisa, maksudnya peserta didik tidak bisa mengubah apa yang sudah kita klik gemboknya. Nah, selanjutnya ini adalah dashboard yang muncul. Nah, maka jangan lupa para siswa untuk mengklik atau guru sharing kode tadi agar anak-anak bisa mengerjakan latihan yang telah dibuat oleh guru. Nah, ini adalah contoh latihan yang telah saya buat sebelumnya dan sudah ada yang mengerjakan. Nah, ini adalah dashboard yang muncul. Jadi kita bisa melihat peserta didik kita sudah mengerjakan dan menjawab soal. Pada beberapa pilihan menu soal, kita bisa membuat kunci jawaban. Jadi ketika sesuai maka akan muncul tanda checklist ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi seperti ini hasilnya. Jadi peserta didik itu bisa melihat dan kita pun juga bisa mengetahui secara langsung. Dan itu penjelasan mengenai Desmos. Semoga Bapak Ibu guru di rumah bisa mencoba dan mengaplikasikannya pada pembelajaran di kelas masing-masing.